Film dimulai menampilkan keadaan di sebuah lapas khusus remaja setingkat SMK. Ini adalah Bu Guru Chom dan Pak Boy, seorang pembina atau guru di lapas tersebut. Mereka sedang bersiap untuk menerima beberapa remaja baru yang akan menghuni lapas mereka. Ini adalah Tom Tam, seorang jagoan yang merampok rumah seorang jenderal seorang diri, dengan luka di matanya akibat parang atau pisau dapur. Lalu ada Win, seorang remaja teladan yang terkena kasus memutilasi ayah tirinya. Dan yang terakhir, dia adalah jagoan di antara para jagoan. Keluar masuk lapas remaja sebanyak 4 kali. Dan alasannya dipindah ke lapas itu karena telah membakar tempat lapas sebelumnya. Dan anak itu bernama Jeb. Di hari pertamanya, mereka berkumpul di sebuah tempat bersama napi remaja lainnya. Di situ, Win menjelaskan bahwa selain para sipir, ada jawara yang harus mereka takuti di sini, yaitu ketua geng yang berada di lapas tersebut. Setelahnya, mereka malah langsung didatangi oleh geng yang dimaksud. Mereka adalah geng Taring Elang. Saat salah satu dari mereka bernama Joe, yang merupakan tangan kanan geng tersebut, sedang menceritakan tentang asal-usul geng mereka, di situ Win menyelah dengan mengatakan, "Elang mana yang mempunyai taring?" Joe langsung mengintimidasi Win dan Jeb yang melihatnya langsung menyiramkan air, dengan berdalih dia sangat ketakutan, sampai tangannya sangat bergetar. Saat hampir terjadi keributan di antara keduanya, mereka dipisahkan oleh kedatangan para sipir, sekaligus kehadiran direktur dari lapas tersebut, yang memberikan pidato perpisahan. Kenapa langsung pidato perpisahan? Ya, karena dia mengharapkan tidak ada lagi dari mereka yang akan kembali ke lapas ini sebagai seorang penjahat. Dia juga mengatakan bahwa di balik sisi jahat kalian, pasti tetap memiliki sisi baik. Dan lingkunganlah yang memaksa kalian melakukan kejahatan. Dan dia berjanji bahwa dirinya dan semua yang ada di lapas ini akan berada di sisi kalian, dan akan mengeluarkan sisi baik yang tersembunyi dari diri mereka semua. Setelahnya, Bu Chom menemui direktur yang ternyata Bu Chom adalah anak dari si direktur. Dan bekerjanya Bu Chom di lapas khusus anak adalah paksaan dari ibunya itu. Malam harinya, Bu Chom dicat oleh ayahnya yang meminta untuk dikunjungi di festival salju awal tahun. Jadi dia mencari di beberapa brosur dan artikel tentang festival tersebut. Keesokan harinya, setelah melakukan apel dan mengucapkan beberapa ikrar, Win menjelaskan tentang sistem penilaian, bahwa setiap napi baru akan mendapatkan nilai D. Ketika mereka berperilaku baik dan berhasil mendapatkan nilai A, mereka bisa mengunjungi keluarganya. Tapi jika berperilaku buruk, mereka akan dapat pengurangan nilai dan berakhir mendapat hukuman. Dan untuk berusaha mendapatkan nilai, beberapa dari mereka memilih kelas yang mudah, yaitu kelas memahat. Di situ, Bu Chom meminta mereka untuk mengukir sandaran kursi. Tapi setelah ditinggal tidur untuk beberapa saat, para murid malah banyak yang bermain-main. Tapi Bu Chom terdiam ketika mendapati sebuah ukiran burung, lalu menanyakan siapa yang sudah membuat ukiran tersebut. Yang ternyata ukiran tersebut adalah buatan Jeb, yang diketahui juga keterampilan tersebut didapat dari keluarganya yang memang seorang pemahat. Lalu Bu Chom meminta Jeb untuk memahat sebuah es. Tapi Jeb mengatakan bahwa dia tidak bisa memahat semua benda, apalagi memahat es yang tidak semudah memahat lilin atau kayu. Tapi Jeb tetap berusaha mengerjakannya, meskipun itu sedikit sulit. Setelah pahatannya selesai, Jeb menanyakan tujuan Bu Chom menyuruhnya memahat sebuah es. Yang ternyata, Bu Chom berencana membawa Jeb untuk berpartisipasi di acara festival salju di Sapporo, Jepang. Tapi Jeb langsung menolaknya, dan mengatakan dia baru saja melukis wajah Bu Chom, dan hasilnya akan terlihat setelah disiram air. Keesokan harinya, ketika mereka sedang bersantai, Pak Boy mendatangi mereka dan memanggil nama Tom Tam. Di situ, dia pede bahwa mungkin ibunya akan mengunjunginya. Tapi ternyata Pak Boy hanya menanyakan apakah dia sudah makan atau belum, dan lanjut memanggil Jeb karena ada ayahnya yang mengunjunginya. Saat di perjalanan, Jeb sempat memergoki Joe, si taman kanan Taring Elang, yang sedang disuapi oleh ibunya. Setelah menemui ayahnya, ternyata tujuannya menemui Jeb untuk membujuknya agar mau ikut festival memahat. Ayahnya mengetahui kabar itu setelah mendapat pesan dari Bu Chom. Ayahnya juga memberitahu bahwa dirinya sudah berhenti mabuk-mabukan dan ingin Jeb bersikap baik agar bisa segera keluar dari tempat ini. Setelahnya, ketika Jeb sedang berjalan dengan perasaan kesal, dia dihampiri oleh Joe gara-gara Jeb menatapnya saat dia sedang disuapi oleh ibunya. Dengan perasaan yang masih kesal, Jeb langsung menghajar Joe saat itu juga dan membuatnya terkapar tidak berdaya. Akibat kejadian itu, Jeb mendapat pengurangan nilai dan berakhir mendapat hukuman. Jeb merasa kesal karena Bu Chom sampai melibatkan ayahnya untuk urusannya sendiri.
Tapi Bucom menjawab bahwa seharusnya dia senang bisa bertemu ayahnya, karena dia juga ingin sekali menemui ayahnya yang saat ini sudah mempunyai keluarga baru di Jepang. Dan Bucom ingin membuat bangga ayahnya dengan bisa datang ke Jepang sebagai bagian dari tim pemahat salju. Lalu Bucom memberikan presentasi di depan para direksi lapas untuk memohon pendanaan. Dia mengatakan bahwa ketika es pertama kali dibawa ke Siam, yang saat ini bernama Thailand, masyarakat tidak percaya bagaimana mungkin air bisa berubah menjadi benda padat. Hingga akhirnya muncul sebuah istilah mengubah cair menjadi padat yang berarti mustahil. Tapi Bucom ingin menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari negara tropis tanpa salju seperti Thailand bisa memenangkan penghargaan di kontes memahat salju di Sapporo, Jepang, dengan bertanding melalui beasiswa yang diadakan sebuah perusahaan bedak bernama Cool Zone. Direktur utama sempat meragukannya, karena di negara tropis yang sangat panas akan sulit mendapatkan salju untuk mereka latihan. Tapi Bucom sudah memiliki rencana dan hanya tinggal membutuhkan pendanaan. Bucom juga meminta direktur untuk membayangkan, dengan festival ini, mungkin nanti departemen miliknya dengan wajah dan namanya tidak hanya akan terpampang di Thailand, tapi di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena bujukannya itu, direktur utama merasa tertarik dan langsung menyetujuinya. Tapi Direktur An ingin anak didik Bucom menunjukkan karya pahatannya saat itu juga, di depan para direksi. Dan di saat yang tepat, Pak Boy berhasil membawa Jeb ke ruangan itu dan memperkenalkan Jeb sebagai ketua dari tim pemahat. Sembari Jeb memahat mahakaryanya, Bucom juga menyampaikan bahwa memahat adalah kegiatan yang membutuhkan kesabaran, yang harus berhati-hati memahatnya agar bisa menjadi sebuah mahakarya. Sama seperti metode pembelajaran yang mereka lakukan di lapas Benjatam, menempa permukaan kasar, menghentikan kebiasaan buruk, menyingkirkan perilaku negatif, agar anak-anak ini bisa kembali ke masyarakat. Berkat karya yang dihasilkan Jeb dan kepercayaan yang diberikan Bucom, akhirnya para direksi menyetujui akan memberikan pendanaan. Setelahnya, Bucom menjelaskan pada anak-anak, sebelum mengikuti kejuaraan di Sapporo, mereka hanya punya waktu 2 bulan untuk latihan dan memenangkan kejuaraan beasiswa yang diadakan bedak Cool Zone. Sederhananya, untuk bisa mengikuti ajang kejuaraan di Sapporo, mereka harus terlebih dahulu memenangkan beasiswa di dalam negeri yang diadakan oleh bedak Cool Zone. Dan tugas pertama mereka adalah mencari beberapa anggota lagi. Mereka merekrut Win yang terlihat hasil ukiran miliknya sangat cantik. Dan ketika ditunjukkan alat-alat yang akan mereka gunakan untuk kontes, Tom-Tam nyeletuk bercanda dengan mengatakan alat-alat itu bisa digunakan untuk kabur. Mereka juga mulai membuat racikan salju buatan yang racikannya Bucom dapat dari Profesor Gu, yaitu Profesor Google. Tom-Tam juga mulai belajar mengukir karena pada awalnya dia tidak bisa mengukir sama sekali. Dan untuk anggota terakhir, Bucom berencana mengajak Joe karena melihat kepandaian Joe dalam mendesain. Yang ternyata dialah yang menggambar lambang geng taring elang. Dia sempat dicegah oleh si ketua geng karena menurutnya Joe tidak akan tertarik bergabung ke tim pecundang milik Bucom. Tapi Bucom mempertanyakan, apakah dia hanya ingin menjadi jagoan di ruangan sempit ini, atau sesekali ingin melakukan sesuatu yang bisa dia banggakan. Itu membuat Joe sedikit termenung. Dan untuk penamaan tim, ada sedikit perdebatan antara Bucom dan anak-anak. Bucom ingin menamai tim mereka Frozen, sementara anak-anak sudah sepakat menamai tim mereka Hot Boy, yang berarti pemuda yang berapi-api dan seksi, lembab di musim panas, tapi hangat di musim dingin. Karena kesal dengan perdebatan di antara mereka, Pak Boy memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menamai tim mereka Frozen Hot Boys. Di malam harinya, geng taring elang merasa muak pada Jeb dan kawan-kawan dan berencana akan memberi mereka pelajaran. Sementara di sebuah tangga, mereka sedikit ngobrol. Tom-Tam juga menceritakan bagaimana asal-usul yang sebenarnya tentang luka di wajahnya, yaitu gara-gara dia terjatuh saat memanjat pagar sekolah karena ingin mengejar truk es krim. Jadi sebenarnya dia tidak sejahat yang diceritakan orang-orang. Di situ mereka langsung dihampiri oleh gerombolan geng taring elang dan langsung dihajar habis-habisan. Termasuk juga Jeb, yang menurut mereka, rumor tentang Jeb 4 lapas yang bisa menghabisi 10 orang dengan sendirian, cuma omong kosong. Di situ ketua geng menyuruh Joe untuk melakukan sesuatu pada tangannya Win. Tapi terlihat keraguan dari mukanya dan membuatnya ditendang oleh si ketua. Bersamaan dengan itu datang para sipir yang langsung mengamankan anak-anak tiang tersisa di sana. Mereka disiksa oleh kepala sipir karena menganggap selama ini direktur terlalu lunak pada anak-anak nakal seperti mereka. Di situ datang Bucom yang langsung menghentikan tindakan yang dilakukan kepala sipir. Dia mengancam akan melaporkannya, bukan ke atasan atau ke pihak berwajib, tapi ke anak perempuannya.
Bucom merasa bahwa dunia sudah berubah dan dia tidak bisa mendidik anak-anak seperti zaman dahulu. Kepala sipir pergi dengan mengatakan bahwa Bucom sama naifnya seperti ibunya. Saat sedang mengobati punggungnya, Bucom mempertanyakan kenapa Jeb tidak melawan mereka yang menyakitinya. Tapi Jeb menjawab bahwa dia tidak bisa seperti dirinya yang dulu, yang suka bertindak sesuka hati. Karena untuk saat ini, ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Dan atas keputusannya, Bucom merasa bangga padanya. Dan untuk Joe, dia mempertanyakan lagi tawaran yang sempat dia berikan sebelumnya. ครูไปขออะไรมัน Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan dalam persiapan proyek Frozen Hot Boys, Bucom kembali mempresentasikan perkembangannya di depan para direksi. Bucom mengakui kerja timnya luar biasa. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik, melewati suka duka bersama, dan yakin bahwa timnya akan terbang lebih tinggi dan semakin tinggi. Setibanya di audisi beasiswa Cool Zone, mereka disambut dengan penyambutan Robert selaku CEO dari perusahaan bedak Cool Zone, sekaligus memperkenalkan beberapa tim yang akan berpartisipasi. Termasuk ada juara bertahan tahun lalu yang kembali ikut berpartisipasi. Dan mereka sempat diejek karena tim mereka berasal dari lapas remaja. Dari kejuaraan tersebut, hanya akan ada 2 tim pemenang yang akan memenangkan beasiswa dan bisa melaju ke event musim salju di Sapporo. Di ronde pertama, masing-masing tim diharuskan mengukir sebuah busa dengan model Robert yang sedang memegang bedak Cool Zone dengan batas waktu hanya 3 jam. Dan tugas pertama itu akan diambil alih oleh Joe selaku desainer di tim Frozen Hot Boys. Setelah beberapa menit berlalu dan Joe sudah menyelesaikan desainnya, Jeff sempat kesal melihat desain yang digambar Joe karena mengira dia sedang main-main. Sementara itu di bangku penonton, Bucom dan Pak Boy merasa khawatir apakah anak didiknya akan berhasil. Setelah waktu habis, Pak CEO dan para juri mengecek satu persatu hasil pahatan para peserta untuk melakukan penilaian. Dan saat sampai pada bagian Frozen Hot Boys, semua orang sempat terkejut karena mereka menambalkan sayap pada ukirannya, yang mana itu tidak sesuai dengan model. Tapi tampaknya Pak CEO itu menyukai desainnya dan merasa ukirannya sangat mirip dengan dirinya, dan langsung memutuskan tim Frozen Hot Boys akan maju ke babak selanjutnya. Berlanjut sampai di ronde terakhir, para tim diharuskan mengukir sebuah es menjadi sebuah angsa sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. Dan tim dengan leher angsa terpanjanglah yang akan menang. Tapi tantangannya, dengan cuaca yang sangat panas, membuat leher yang terlalu panjang tanpa penyangga bisa membuat lehernya patah dan akan langsung didiskualifikasi. Semua orang bekerja sama dengan sangat baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tapi sekilas ketika melihat ke tim sebelah, leher ukiran angsa milik mereka tampak lebih pendek daripada 2 tim lainnya. Setelah waktu habis dan juri melakukan penilaian, di tim pertama tinggi ukirannya mencapai 249 cm. Sedangkan tim Frozen Hot Boys ukirannya hanya setinggi 246 cm. Sampai di tim terakhir yaitu STM Sri Tanoncai, yang ternyata ukiran mereka berhasil mencapai tinggi 277 cm. Karena hanya ada 2 pemenang, berarti tim Frozen Hot Boys gagal mendapatkan beasiswa untuk melaju ke festival musim salju di Sapporo. Bucom yang mendengarnya merasa kesal dan berlari ke menuju arena dengan membawa sebuah tongkat. Tanpa diduga, Bucom menghampiri ukuran milik STM Sri Tanoncai dan langsung menghancurkan leher patungnya. Pelatih dari STM Sri Tanoncai menghampiri dan meminta untuk Bucom agar menjaga sportivitas dan bisa menerima kekalahan. Tapi Bucom menunjukkan sebuah benda yang berasal dari pecahan leher angsa tadi, yang ternyata mereka telah melakukan kecurangan dengan menambahkan sambungan batang akrilik di leher angsa ukirannya. Itu membuat mereka langsung didiskualifikasi, dan satu tim yang akan menggantikannya menuju Sapporo adalah tim Frozen Hot Boys. Bucom juga langsung mengabari ayahnya bahwa timnya berhasil lolos dan dia akan segera pergi ke Sapporo, Jepang. Di lapas, Bucom membiasakan anak didiknya untuk bisa tahan di cuaca yang sangat dingin, karena suhu di Sapporo bisa mencapai minus 10 derajat Celcius. Di dalam truk pendingin daging, Bucom meminta mereka semua untuk membuka bajunya. Ternyata Bucom memberikan kejutan dengan memberi seragam baru untuk tim mereka. Di situ Jeb dan kawan-kawan juga memberikan sebuah hadiah untuk Bucom, sebuah tanda terima kasih karena telah membuat tempat ini menjadi berbeda. Di saat di semua tempat, semua orang dewasa menganggap mereka adalah sampah, hanya mereka berdua yang menganggapnya berharga. Karena pencapaian mereka kemarin, akhirnya semua dari mereka mendapatkan nilai A, dan itu membuat mereka bisa pulang untuk mengunjungi orang tua dan keluarga masing-masing. Di situ juga Joe menceritakan bagaimana asal mulanya dia bisa masuk penjara.
bahwa dia dan teman-temannya sedang minum-minum dan bertemu musuh yang juga duduk di depan mereka. Dia hanya punya dua pilihan, menghabisi atau dihabisi. Alhasil musuhnya terbunuh, sedangkan semua temannya melarikan diri dan berakhir hanya dia yang dipenjara. Lalu disambung dengan Win yang bercerita bahwa saat itu ayah tirinya hampir membunuh ibunya. Dan satu-satunya cara agar ayah tirinya tidak menyentuh ibunya lagi adalah dengan membunuhnya. Satu keputusan salah yang berubah seluruh hidupnya. Lalu Tom Tam. Semua cerita tentang dia yang merampok rumah jenderal semuanya benar. Dan untuk Jeb, belum diketahui penyebabnya masuk penjara. Tapi setelah kematian ibunya, ayah Jeb diketahui adalah seorang pemabuk. Dan bertepatan saat itu juga, ternyata adalah hari ulang tahun Jeb. Setelah beberapa waktu, tibalah di mana mereka akan berangkat menuju Sapporo. Di bandara, mereka terlebih dahulu melakukan pelepasan dan beberapa wawancara dengan para wartawan. Tapi tanpa diduga, datang seorang perempuan yang menyerobot dan langsung menampar muka Joe. Ternyata wanita itu adalah ibu dari seorang remaja yang sebelumnya telah Joe bunuh. Ibu itu menangis histeris sambil mengatakan, apakah seorang pembunuh anaknya layak mendapatkan kesempatan kedua, sedangkan anaknya tidak punya kesempatan untuk hidup. Direktur datang menenangkan, sekaligus meminta maaf atas nama seluruh orang dewasa yang ada di negeri ini, karena gagal membesarkan anak-anak ini dengan baik dan tidak bisa menciptakan lingkungan yang aman untuk anak-anak mereka. Karena kejadian itu, Joe berniat untuk mengundurkan diri, tapi Bucom mengingatkan bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa dia lakukan saat ini hanya bertobat dan hidup lebih baik mulai dari sekarang. Akhirnya mereka tiba di Jepang dan langsung disambut oleh tumpukan salju di depan bandara. Di malam harinya, mereka sedikit berjalan-jalan di tengah gemerlapnya pusat kota. Keesokan harinya, anak-anak itu membuka iPad milik Pak Boy dan menonton sebuah berita, di mana tetangga dari Jeb memberikan keterangan bahwa dia melihat Jeb menyerang ayahnya dan lalu kabur dari rumah. Menurutnya, penjahat seperti itu tidak pantas diizinkan pergi ke luar negeri. Lalu flashback ke momen di mana Jeb dan ayahnya sedang memahat sebuah kayu. Ayahnya meminta lagi untuk diambilkan sebuah minuman, tapi Jeb meminta ayahnya untuk berhenti. Dan dengan kondisi ayahnya yang sedang mabuk, dia merasa tidak terima dan hampir memukul Jeb dengan sebuah alat pahat. Jeb berhasil menahan dan sedikit mendorong ayahnya sehingga ayahnya terjatuh. Disitulah insiden yang diketahui tetangganya bahwa Jeb telah menyerang ayahnya. Saat diwawancara juga, ayahnya tidak memberikan keterangan apapun dan tidak ingin berbicara buruk tentang anaknya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menyayangi putranya itu. Di saat yang bersamaan juga, Pak Boy membawa surat yang ditinggalkan Bucom bahwa dia harus pergi melakukan sesuatu dan menitipkan anak-anaknya untuk hari itu. Joe mendengarnya merasa kesal, sementara Jeb langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Yang ternyata, Bucom pergi untuk menemui ayahnya. Di sana ayah dan anak itu saling menanyakan kabar dan saling melepas rindu. Sementara di tempat lain di hari berikutnya, hari pertama kompetisi pahat salju akan segera dimulai, di mana kontes itu diikuti oleh 15 negara dan akan berlangsung selama 3 hari. Dan yang mendapat suara terbanyak dari juri dan dari para warga Sapporo yang akan jadi pemenangnya. Di saat tim lain sudah mulai mengerjakan pahatannya, hanya tim mereka yang masih belum mengerjakan apapun. Karena di tim mereka hanya Jeb dan Bucomlah yang bisa membingkai, dan keduanya masih belum ditemukan. Mau tidak mau mereka semua harus pergi untuk mencari kedua orang tersebut. Terlihat Jeb sedang berjalan-jalan dengan perasaan kesal. Tanpa diduga, dia bertemu dengan 2 orang polisi. Dia teringat tentang ucapan tetangganya dalam berita, bahwa kriminal seperti dia harus dibawa oleh Interpol. Jadi Jeb langsung lari dengan diikuti oleh kedua polisi tersebut. Sementara itu di sisi lain, Bucom sedang minum-minum bersama ayahnya di sebuah restoran. Ayahnya mengatakan agar Bucom jangan ragu untuk memberitahunya jika kapan saja dia ingin kembali ke Jepang. Lalu Bucom bertanya, bagaimana jika tidak sekedar berkunjung, tapi tinggal bersama dengan ayahnya di Jepang? Ayahnya hanya terdiam. Lalu datang seorang perempuan dengan seorang anak-anak, yang ternyata mereka adalah istri dan anak perempuan ayahnya. Anak kecil itu bernama Aiko. Dia bilang tidak menyangka ternyata punya kakak perempuan yang cantik. Dan ayah menerjemahkannya ke bahasa Thailand untuk Bucom. Aiko juga mengatakan dalam bahasa Jepang bahwa ayahnya akan mengajaknya pergi ke kebun binatang di hari Rabu nanti. Istrinya juga menanyakan kenapa tidak mengajak Bucom juga sekalian. Ayah menjawab biar ini menjadi liburan sekeluarga saja, tanpa Bucom, karena takutnya itu akan jadi canggung. Yang tanpa mereka ketahui ternyata Bucom juga mengerti dan bisa berbicara dalam bahasa Jepang. Bucom menjawab ajakan Aiko yang mengajaknya untuk pergi bersama. Tapi Bucom menjawab bahwa ada hal penting lain yang harus dia lakukan. Sambil menahan tangis, Bucom berterima kasih pada ayahnya, lalu pamit dari tempat itu dengan perasaan sedih dan kecewa. Sementara untuk Jeb,
Dia masih berjalan-jalan tanpa arah, tanpa tahu tujuan. Dia tiba di sebuah kuil dan disambut oleh seorang nenek tua. Nenek itu menawarkan Jeb untuk mencicipi makanan yang ia jual, sambil terus berbicara dalam bahasa Jepang. Jeb kembali teringat momen-momen kebersamaan dengan teman-temannya, lalu menanyakan arah jalan untuk kembali ke tempat kontes. Meskipun berbeda bahasa dan tidak saling mengerti, beruntungnya nenek itu memahami maksud Jeb dan menunjukkannya jalan untuk keluar dari kuil tersebut. Saat di tengah kota, lagi-lagi Jeb bertemu dengan dua polisi yang sebelumnya mengejarnya. Teman-teman Jeb juga melihat keberadaan Jeb yang sedang dikejar-kejar oleh kedua polisi. Dan Bucom yang berada di dalam taksi dengan perasaan sedih, tidak sengaja melihat anak didiknya itu sedang berlarian dikejar-kejar oleh polisi. Akhirnya Bucom berhasil menemukan Jeb dan bertanya apa yang dilakukannya di tempat ini. Tapi Jeb bertanya balik tentang bagaimana pertemuan Bucom dengan ayahnya. Lalu Bucom melampiaskan kesedihannya dengan menangis dan meminta maaf di pelukan anak muridnya itu. Di situ juga, akhirnya teman-teman lain berhasil menemukan keberadaan mereka berdua. Tapi sialnya dari kejauhan keberadaan mereka kembali ditemukan oleh kedua polisi yang dari tadi mengejar Jeb. Di situ Pak Boy meminta mereka semua untuk melarikan diri, sementara dia akan menahan kedua polisi tersebut. Pak Boy membuka jaket dan bajunya. Dari tato di badannya terungkap bahwa ternyata dialah seorang jawara dari para jawara, si Taring Elang Perkasa. Pak Boy langsung lari ke arah kedua polisi itu dan langsung menjatuhkannya. Sementara Jeb dan kawan-kawan meminta Bucom agar segera lari. Tapi Bucom malah menghampiri kedua polisi itu dan menanyakan dalam bahasa Jepang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kedua polisi itu mendapatkan laporan dari seorang reporter asal Thailand tentang tim Frozen Hot Boys yang sudah menghilang terlalu lama dan meminta bantuan kedua polisi tersebut untuk mencarinya. Jadi mereka memutuskan untuk kembali ke tempat festival, mengembalikan semangat kebersamaan mereka, dan akan menunjukkan ke semua orang bahwa pahatan burung phoenix mereka akan terbang sangat tinggi dan lebih tinggi lagi. Semua orang bekerja dengan sangat keras hingga tengah malam demi mengejar target hari pertama. Meskipun cuaca malam itu diperkirakan mencapai sekitar minus 16 derajat, kondisi yang sulit untuk anak-anak yang berasal dari negara tropis. Setelah selesai di malam itu, mereka langsung tidur lebih awal dan di keesokan harinya, mereka memulai lebih awal. Sebuah semangat yang berapi-api yang sekarang menyebar ke tim-tim lainnya. Saat mereka sedang beristirahat, Jeb menanyakan tentang susu Hokkaido yang diminumnya terbuat dari apa. Lalu Win menjawab itu terbuat dari Hokkaido, dan daging Wagyu yang dimakan oleh Tom Tam tentu saja terbuat dari Wagyu. Sangat tepat untuk Tom Tam yang seorang penyembah Kuan Im yang dilarang memakan sapi. Yang padahal, daging Wagyu sendiri adalah daging sapi jenis Wagyu yang berasal dari Jepang. Lanjut ke pemahatan, di saat mereka hampir bisa menyusul tim-tim lainnya. Sialnya, malah terdapat sebuah balok kayu besar di bawah balok es mereka. Jika mereka mengambilnya, itu akan menyisakan sebuah lubang besar dan bisa mengacaukan desain mereka. Bucom meminta Joe untuk membuat desain ulang dalam waktu 1 jam. Tapi Jeb punya rencana lain. Dengan terpaksa mereka harus melakukan cara itu, yang sebelumnya padahal pernah ditentang oleh Jeb, yaitu membuat kreasi seperti yang pernah mereka lakukan kemarin di kejuaraan beasiswa Cool Zone. Keesokan harinya itu adalah hari terakhir, di mana beberapa jam lagi waktu akan habis. Di sana mereka dihampiri oleh beberapa orang Thailand yang datang untuk memberikan mereka dukungan. Dan di dalam negeri juga, termasuk di dalam lapas, semua orang berharap-harap dan memberikan dukungan pada anak-anak yang sebelumnya selalu dianggap berandalan dan tidak akan punya masa depan. Saat waktu tinggal menyisakan beberapa menit lagi, terlihat semua tim telah menyelesaikan pahatannya. Tapi tiba-tiba datang hembusan angin yang cukup kencang yang menyebabkan keretakan di salah satu sayap burung phoenix mereka. Beruntung Jeb dan Joe dengan cepat menahan sayap itu agar tidak jatuh. Sambil berjibaku dengan waktu, mereka semua bekerja sama menahan sayap tersebut, sementara Joe menambal keretakannya menggunakan salju. Semua orang berdoa dan menunggu dengan harap-harap cemas, karena jika mereka masih menyentuh pahatannya di saat waktu sudah habis, mereka akan langsung didiskualifikasi. Beruntungnya, usaha mereka berhasil dan sayapnya berhasil merekat kembali sesaat sebelum waktu hampir saja habis. Meskipun pada akhirnya mereka tidak memenangkan kejuaraannya, tapi mereka tetap mendapat penghargaan kehormatan. Dan semua kerja keras yang selama ini sudah mereka lakukan akan tersimpan selamanya di hati mereka semua.
Meskipun mereka telah membawa nama negaranya ke kancah internasional, tetapi tetap saja, ketika mereka kembali ke negaranya, mereka semua masih harus melanjutkan sisa masa tahanannya. Terlebih lagi untuk Jeb, karena sekarang dia sudah menginjak usia 18 tahun, dia akan melanjutkan masa tahanan di penjara sebagai orang dewasa. Tapi Jeb tidak perlu terlalu khawatir, karena sekarang sudah ada orang yang akan selalu percaya padanya. Dan untuk Bucom, untuk kali ini apa yang sudah dia lakukan akhirnya bisa mendapat apresiasi dari ibunya selaku direktur. Di bandara, mereka semua harus berpisah dengan Jeb yang harus melanjutkan masa tahanannya di lapas orang dewasa. Setelah 2 tahun berlalu, terlihat Bucom yang masih mengajar di lapas anak-anak. Kini juga terlihat para sipir yang mulai lebih akrab dengan para napi. Dan tampaknya saat itu, Joe juga sudah keluar dari tahanan dan sedang menziarahi makam seorang remaja yang dulu sempat ia bunuh. Di situ, Joe juga bertemu dengan si ibu dari remaja tersebut. Si ibu hanya memberi pesan agar mulai sekarang hiduplah dengan benar. Tidak hanya Joe, ternyata Win dan Tom Tam juga sudah bebas dari lapas dan sekarang mereka berkumpul kembali sebagai seorang teman atau mungkin sebagai keluarga. Di saat yang sama juga, terlihat Jeb yang baru saja keluar dari penjara dan disambut dengan lemparan salju oleh teman-teman lamanya.